Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainwantu. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial uji hipotesis, yaitu dengan menggunakan uji tes independen. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hasil dari kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen adalah diberikan perlakuan dan kelas kontrol tidak. Jadi kita akan mengetahui seberapa besar pengaruh dari perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, kita langsung masuk ke Excel. Kan sudah ada data pretest, protest, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tetapi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan pada kelas eksperimen, ini kita cukup menggunakan data post-testnya saja. Oke. Baik, langsung saja kita copy post-test kelas kontrol. Lalu kita taruh sini, enter. Kemudian kita berikan kode 1. Oke, selanjutnya kita copy kelas eksperimen, kita copy post-testnya. Kemudian kita taruh enter, dan kemudian kita beri kode 2. Dan bagi teman-teman yang datanya tidak normal dan juga tidak homogen, tetapi ingin lanjut ke proses uji hipotesis, maka perlu dinormalkan dan perlu sedikit ada otak-atik pada uji homogenitas, apalagi datanya belum homogen. Oke, langsung saja kita copy datanya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke SPSS, kemudian kita enter. Selanjutnya kita masuk ke variabel view. Untuk data desimalnya kita ganti 0. Nah, untuk namanya kita ganti dengan nilai. Selanjutnya di bawah kita ganti dengan kelas. Kemudian untuk value-nya, yang pertama value 1. Kemudian kita tulis post-test kelas kontrol. Untuk value 2 kita tulis post-test kelas eksperimen. Kemudian kita oke. Kemudian data view. Nah, untuk menguji independent to text, kita masuk ke allowance, kemudian compare mean and property. Selanjutnya independent to sample test. Nah, untuk nilainya kita masuk ke test variabel. Selanjutnya kelasnya kita masuk ke grup variabel. Kemudian kita define group. Nah, muncul kemudian grup 1 kita ganti dengan kode 1. Kemudian grup 2 kita ganti kode 2, baru continue. Selanjutnya oke. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, di sini kita akan mengetahui apakah perbedaan data post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen ini perbedaannya signifikan. Kita akan cukup melihat pada nilai sigmodnya. Nah, di sini apabila nilai sigmodnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana perlakuan pada kelas eksperimen ini mempengaruhi nilai siswa sehingga menyebabkan nilainya lebih tinggi daripada nilai kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan apapun, atau juga bisa melihat dari min. Di sini nilai rata-rata post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana nilai eksperimen di sini harus lebih tinggi daripada kelas kontrol.
Nah, jadi apabila nilai min dan nilai eksperimennya sudah lebih tinggi dan juga nilai sigmoidnya kurang dari 0,05, bahwa sudah bisa dipastikan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Baik, cukup sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.